Kawan, mungkin kawan pernah mengalami kondisi yang tidak menguntungkan. Mungkin ekonomi yang sulit, sudah bekerja maksimal, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin kondisi badan yang kurang sehat, atau semuanya lah yang kadang membuat kita merasa seperti orang yang tidak beruntung. Ada sebuah solusi untuk menghadapi itu, kawan. Salah satu solusinya adalah berdoa. Kita minta kepada Tuhan untuk memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang orang jenuh atau bosan karena dia sudah berdoa tetapi tidak diberikan juga oleh Tuhan, atau tidak dikabulkan juga oleh Tuhan doa-doa. Jangan menyerah, tambahin lagi doanya, perbanyak lagi doanya, ya, dan yakinkan pada diri kita bahwa Tuhan Maha Pengasih, juga Tuhan Maha Penyayang. Maka yang merasa nasibnya kurang beruntung, merasa saat ini mungkin lagi sial, yang merasa hidupnya sulit, ya, yang merasa susah, berdoalah, ya, minta kepada Tuhan. Yakinkan dalam hati kita, Tuhan akan berikan, karena Tuhan sekali lagi Maha Pengasih, juga Maha Penyayang. Kawan, ada sebuah cerita dalam hidup saya ketika saya masih kecil dulu, di usia SD kala itu. Jauh-jauh hari sebelum puasa saya sudah bilang kepada Bapak, Lebaran tahun ini aku minta baju baru ya, belikan aku baju baru. Karena tahun kemarin aku sudah tidak dibelikan baju baru, maka tolong belikan baju baru di tahun ini, Pak. Karena aku merasakan betapa sakitnya di tahun kemarin. Teman-temanku cerita baju baru, teman-temanku cerita warna-warna baju baru mereka, dan mereka mengenakan baju baru itu di saat Lebaran, dan aku tidak punya baju baru kala itu. Makanya tahun ini aku beranikan diri ngomong ke Bapak untuk belikan baju baru. Ketika aku ngomong kepada Bapak, Bapak nggak menjawab iya ataupun juga tidak menjawab tidak. Bapak hanya tersenyum. Dan senyum itu merupakan harapan bagi aku untuk Bapak bisa belikan baju baru di Lebaran tahun ini. Waktu terus berjalan sampai dengan bulan Ramadan dan puasa. Bapak belum juga menanyakan aku ingin baju warna apa. Aku ingin dibelikan baju baru model apa. Belum. Sampai dengan pertengahan bulan puasa ketika itu saya masih nunggu-nunggu Bapak menanyakan warna baju baru apa yang aku inginkan, tetapi tidak. Hari terus berjalan, waktu terus berjalan, sampai akhirnya mendekati hari Lebaran ketika itu. Dan Bapak belum juga belikan aku baju. Sedangkan teman-temanku kala itu sudah banyak cerita tentang baju baru mereka, warna baju baru mereka, model baju mereka, dan mereka akan kenakan baju baru itu ketika Lebaran. Sedangkan Bapak sampai dengan hari itu juga belum juga belikan aku baju baru. Kawan, tidak ada yang bisa aku lakukan ketika itu selain berdoa. Aku tetap meminta kepada Tuhan,
Tuhan, berikan aku baju baru di Lebaran tahun ini. Karena tahun kemarin aku sudah tidak pakai baju baru. Tuhan, aku percaya kamu akan berikan baju baru untukku di Lebaran tahun ini. Aku terus berdoa dan berdoa. Aku lihat tetangga-tetangga, teman-teman ya yang pulang dari merantau, mereka sudah pada beli baju ya, ke pasar, beli baju untuk anak mereka, beli baju untuk saudara mereka. Sedangkan sampai detik itu juga belum ada titik terang untuk aku dapat baju. Ketika itu yang bisa aku lakukan hanyalah berdoa. Aku terus berdoa. Sebenarnya ada sebuah harapan Bapak belikan baju baru dengan dia menjual kambing yang kami punya. Tapi aku yakin betul bahwa Bapak tidak akan lakukan itu. Bapak tidak akan pernah menjual kambing-kambingnya kecuali untuk bayar sekolah kamu. Jadi kambing itu sebagai cadangan untuk kita bayar biaya sekolah kamu. Jadi kambing-kambing itu untuk cadangan Bapak membayar biaya sekolah kami. Bapak tidak akan pernah menjualnya kecuali untuk bayar sekolah. Seperti pupus harapanku ketika itu untuk mendapatkan baju baru. Tetapi kawan, aku terus berdoa dan berdoa. Sampai akhirnya datanglah malam takbir ketika itu. Dan aku juga belum dapatkan baju baru itu. Dan sudah tidak mungkin lagi Bapak belikan baju baru untukku. Karena waktunya sudah habis. Gak mungkin Bapak datang ke pasar malam itu juga. Tidak mungkin. Tetapi kawan, aku tidak pernah menyerah. Aku terus berdoa dan meminta kepada Tuhan. Karena aku yakin betul bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akhirnya jam 9 malam ketika itu, pintu rumah kami diketok-ketok. Bapak beranjak untuk membukakan pintu. Dan aku pun mengikuti Bapak karena penasaran siapa yang datang di malam takbir. Dan ternyata yang datang adalah tetangga depan rumah kami yang merantau di Jakarta. Dan malam itu dia pulang membawa mobil. Dia tanya kabar tentang Bapak, tanya kabar tentang perkembangan desa kami. Karena dia lama di Jakarta. Dan yang membuat aku begitu bersyukur, ternyata orang tadi membawakan baju baru untuk kami. Untuk aku, untuk saudaraku, dan untuk keluarga kami semua dibelikan baju baru oleh dia. Kawan, ketika Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Maka berdoalah. Kekuatan doa melebihi kekuatan segalanya. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang.